Halo, selamat siang. Hari ini adalah kelas pengganti dan kita mau melanjutkan pembelajaran tentang account payable. Nah, account payable materinya sudah kita sempat pelajari di pertemuan minggu sebelumnya, hari Senin sebelumnya ya. Dan pertemuan hari ini melanjutkan 2 subbab lagi untuk pembelajaran tentang akun account payable dengan menggunakan aplikasi SAP. Nah, hari ini kita akan belajar 2 topik. Yang pertama adalah tentang integrasi pengelolaan akun account payable dengan material management. Dan yang nomor 2, kita akan belajar tentang gimana caranya melakukan penutupan pada akun account payable. Saya akan share screen dulu untuk menunjukkan kepada saudara tentang materi yang ada di modul. Oke, topik yang pertama adalah kita mau belajar tentang integrasi dengan material manajemen ya. Nah, di subbab ini kita mau belajar tentang bagaimana membuat PO atau purchase order atau order pembelian sederhana di dalam aplikasi SAP. Nah, yang kedua, kita akan belajar gimana caranya mengelola proses penerimaan barang dan melakukan verifikasi invoice pada tahap material manajemen. Jadi, ingat-ingat bahwa ini kita sedang melakukan proses pembelian ya. Jadi ketika kita melakukan suatu proses pembelian pasti kita akan melakukan atau membuat PO atau purchase order atau request atas pembelian barang. Nah, nanti ketika barangnya datang sampai gitu ya, kita akan verifikasi si barang itu sesuai dengan pesanan kita atau tidak. Dan kita mau cocokkan apakah invoice atau tagihan yang disampaikan oleh vendor itu sesuai dengan kondisi barang, sesuai dengan pesanan. Kalau iya, baru bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pelunasan atau tahap pembayaran. Ya. Oke, terus yang di poin ketiga untuk tujuan pembelajaran subbab ini adalah kita ingin mempelajari bagaimana integrasinya dengan finance accounting pada saat kita memproses penerimaan barang dan verifikasi invoice. Oke, nah kita lanjut ke bagian konteks dalam bisnis atau di sini di bagian business example ya. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa kita punya plant atau pabrik di Hamburg ya, dan di pabrik ini membutuhkan 10 cylinder heads atau kepala silinder. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka bagian pembelian atau purchasing menyampaikan PO kepada supplier langganan ya. Terus selang beberapa hari si barang yang kita pesan dan invoice-nya itu sampai ke kantor. Nah, tadi kita dengar ya istilah plan ya. Kalian pasti sudah pernah dengar istilah ini ketika belajar ERP fundamental ya. Nah, plan itu adalah pusat logistik di suatu entitas. Bisa berupa area operasional atau cabang di suatu perusahaan. Sebuah plan itu bisa berupa gudang, pengiriman barang, kantor, penjualan regional, fasilitas manufaktur, kantor, pusat perusahaan, atau pusat perbaikan. Jadi macam-macam tergantung pada area bisnis di perusahaan tersebut ya. Bisnisnya bergerak di bidang apa dan pusat operasinya itu namanya plan ya. Nah, oleh karena itu sebuah plan harus punya satu company code. Namun bisa juga satu atau dua plan memiliki company code yang sama. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini plan yang ada di IDES, company code-nya 1000 ya. Nah, 1000 itu membawahi ada beberapa plan. Oh, ada yang 1000, ada yang 1100, ada yang 1200 ya, dan posisinya beda-beda atau lokasinya beda-beda ya. Terus kita lanjut lihat lagi ada gambar yang ada tersedia di modul ya. Nah, ini nunjukin gambar dari struktur yang tadi di atas ya. Jadi ada pusatnya namanya IDES Germany dengan company code 1000, terus di bawahnya ada beberapa plan. Kalau kalian bayangin ya, misalnya
perusahaan misalnya Indofood atau Unilever pusatnya di Jakarta, tapi punya beberapa warehouse di beberapa daerah atau di beberapa kota, di beberapa pulau ya. Kalian bayangin, oh di Jawa ada satu, di Sumatera ada beberapa, di Kalimantan ada beberapa, dan seterusnya. Itu kalian bayangin plannya itu posisinya seperti itu. Kenapa plannya kok tersebar? Ya iya, buat distribusi barang kita harus mendekati konsumen supaya lebih cepat, ya nggak sih? Bayangin kalau semua barang dikirimnya dari pusat, dari Jakarta, nanti lama dong ya. Oke, mari kita lihat di bagian berikutnya tentang ide purchasing di Jerman, konteks di modul kita hari ini ya. Pembelian untuk suatu plan dilakukan oleh suatu unit purchasing, yaitu suatu unit atau elemen yang melakukan negosiasi atas kondisi pembelian dengan vendor bagi satu atau lebih plan. Misal, unit pembelian 1000 itu handle pembelian untuk semua plan di Jerman. Ya, yang gambarnya tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu data purchasing di vendor master record. Oke, ya. Selanjutnya adalah kita mau bayangin tentang proses procurement atau proses pengadaan barang. Jadi bayangin saudara itu jadi suatu bagian di perusahaan yang tugasnya itu adalah memenuhi request atau permintaan di satu entitas atau di suatu organisasi ya. Nah, berarti proses procurement kita mulai sekarang nyebutnya proses procurement ya, pengadaan barang ya, menggunakan menu material manajemen yang ada di SAP, melibatkan vendor-vendor dan kita butuh data dari vendor tersebut, ya nggak sih? Jadi kita akan punya vendor master record dalam bagian data purchasing. Jadi kita akan mendata vendor yang kita langganan untuk beli apa, spare part apa, itu siapa, alamatnya di mana, terus terms-nya mereka ketika pembayaran itu seperti apa, kita harus catat semuanya ya. Dan kalau dicatat manual itu riskan banget ya. Kita sekarang menggunakan sistem supaya semua bagian bisa mengakses, bagian purchasing bisa input data, kemudian bagian accounting juga ketika melakukan pemrosesan transaksi itu juga bisa mengakses. Jadi semuanya harus terintegrasi. Nah, data purchasing itu secara spesifik isinya apa? Berisi informasi yang berhubungan dengan suatu organisasi atau suatu company code tertentu. Oke. Mari kita lihat gambarnya ya. Nah, ini ya contohnya, misalnya vendornya itu namanya vendor X. Dia punya general data kayak info-info basic ya, namanya, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada kemungkinan bahwa data si vendor X itu dipakai pada beberapa purchasing unit, ya nggak sih? Nah, misalnya ini nih, si vendor X itu punya company code specific setting. Ya, vendor X di company code 1000. Nah, nanti si bagian purchasing organization itu bakalan ngambil data juga tentang si vendor X untuk keperluan proses pembelian barang. Ya. Oke, mari kita lihat lagi berikutnya gambar apakah ini, yaitu procurement cycle. Kita udah pernah belajar ya di ERP Fundamental, jangan sampai lupa. Kalian lihat bahwa siklus procurement itu ada 8 tahapan. Saya kan nggak akan ngejelasin secara spesifik karena ini udah pernah dipelajari sebelumnya ya. Jadi tahapan pertamanya adalah dari penentuan kebutuhan yang ada di organisasi itu, butuhnya apa, dari bagian apa, ya speknya yang seperti apa secara detail, ya kan. Nah, ini yang tahap pertama, demand determination. Terus yang berikutnya adalah menentukan kita mau belinya di mana untuk membeli barang dengan spek tertentu ya. Terus habis itu kita seleksi supplier-supplier penyedia yang mampu menyediakan produk tersebut. Kemudian baru kita beralih ke tahapan membuat purchase order ya. Terus habis itu adalah PO monitoring, kayak kalian kalau beli di
Shopee ya, itu kalian pasti ngecek nih, order saya udah sampai tahapan mana nih, lagi disiapin, udah di packaging, atau udah dianterin ke kurir. Nah, itu namanya PO monitoring ya. Terus habis itu ketika udah sampai berarti masuk ke tahap goods receipt, yaitu ketika si barang yang kita pesan itu udah sampai ke perusahaan ya. Sistem mengecek apakah jumlah barang yang diterima sesuai dengan jumlah yang kita pesan, ya nggak sih? Spek barangnya sesuai apa enggak? Ada gompel-gompel, ada defect atau enggak gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah invoice verification. Jadi kalau di perusahaan sangat lumrah ketika perusahaan itu melakukan pembayaran atas pembelian barang itu setelah barangnya diterima ya. Biasanya menggunakan termin itu sekitar 30 hari ya, sesuai dengan kesepakatan. Nah, invoice verification itu biasanya disampaikan atau dikirimkan dari vendor ke perusahaan setelah barangnya itu kita terima ya. Jadi invoice itu berisi tagihan, yang dibayarnya totalnya berapa, terus yang dituju rekeningnya nomor berapa. Nanti di situ juga ada ketentuannya, mohon dibayar maksimal tanggal sekian dan sebagainya ya. Kita harus cross check pada saat menerima invoice ya, tahapannya namanya invoice verification, apakah sesuai dengan apa yang kita pesan, apakah sesuai dengan kondisi barang yang kita terima. Karena kalau barangnya ada yang defect, rusak, harus diretur, nah itu nanti harus diperhitungkan pada saat melakukan pembayaran invoice ya. Terus yang terakhir adalah bagian accounting nih, bagian memproses finance accounting ya, bagian memproses pembayaran. Kalau semua udah sesuai, udah oke, oh berarti kita tinggal melakukan pembayaran. Nah, si vendor itu minta pembayarannya pakai apa? Pakai cek, pakai transfer, pakai apa lagi? Udah itu aja ya. Oke, mari kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tentang masalah posting atau kita menginput transaksi pada sistem ya. Kalau di SAP ada 3-step verification yang namanya 3-way match. Apakah itu? Mari kita lihat ya. Step yang pertama bikin PO ya, purchase order. Lalu step yang kedua adalah ketika kita nerima barang atau goods receipt. Terus tahap yang ketiga adalah verifikasi invoice ya. Antara goods receipt sama invoice verification itu dua step yang mungkin bisa satu sama lain itu bertahap. Misalnya goods receipt dulu kita terima, kita proses, baru nanti invoice verification-nya dilakukan setelah goods receipt-nya selesai. Atau bisa juga dua-duanya itu dilakukan pada tahap yang bersamaan ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Apakah selanjutnya? Oke. Nih ya, di sini dibilang ya bahwa untuk dua step terakhir itu bisa urutannya berubah atau berganti ya, nggak mesti step 2 dulu baru step 3, bisa bareng, bisa 3 dulu baru 2 dulu, dan menyesuaikan situasi dan kondisi ya. Oke, tahap berikutnya adalah ternyata exercise 10. Nah, exercise 10 ini kita akan melakukan 4 task ya. Topiknya adalah tentang integrasi dengan material manajemen. Nah, di exercise 10 ini saya kasih lihat dulu apa aja ya tasnya yang akan dikerjakan. Yang pertama adalah membuat PO. Oke, kita mau bikin PO. Lalu yang kedua, ketika PO itu udah dikirim, barangnya udah kita terima, kita bikin goods receipt ya secara sistem. Lalu yang berikutnya adalah melakukan verifikasi invoice ya. Nah, 3 tahapan ini kita lakukan secara sistem supaya kita bisa nge-track ini prosesnya udah sampai mana. Bayangin kita itu melakukan PO itu banyak banget ya barangnya. Kalau misalnya kita tidak melakukan step by step ini secara sistem, akan sangat sulit untuk mengelolanya, untuk nge-track ini barang yang belum sampai itu yang mana sih. Nanti kelabakan lagi di pabrik ya, prosesnya terhambat, proses operasinya terhambat gara-gara ada barang yang belum nyampe. Ternyata kita lupa buat nge-track itu prosesnya sampai mana ya. Oke, kemudian step yang keempat adalah task 4, yaitu menampilkan histori PO dan dokumen yang dihasilkan.
Oke, itu untuk exercise 10 nanti kita kerjakan ya, tapi kita lanjut dulu ke subbab berikutnya, yaitu tentang penutupan di akun AP atau account payable. Saya pakai istilah AP aja ya, karena di Indonesia kalau diterjemahkan jadi utang dagang, yang mana belum tentu sesuai sama perusahaannya, belum tentu kita pakai konteks perusahaan dagang ya. Harusnya diganti jadi piutang usaha, tapi kita pakai istilah AP aja ya. Oke, kita mau belajar apa di subbab ini? Kita lihat dulu. Yang pertama, kita mau mengetahui cara melakukan konfirmasi saldo pada vendor. Yang kedua, kita mau mengetahui gimana caranya menilai mata uang asing kalau kita berhubungan sama vendor yang pakai mata uang beda dengan kita. Ya. Ini common atau umum banget di perusahaan karena tidak selalu kita itu berinteraksi dengan vendor di dalam negeri, tapi sering juga berinteraksi dengan vendor di luar negeri ya. Nah, kalau di luar negeri terus kursnya gimana? Nanti kita akan pelajari ya. Berikutnya adalah yang ketiga, pengelolaan AP biasanya dikelompokkan menurut jumlah berdasarkan jatuh tempo utang. Kita akan lihat gimana prosesnya untuk melakukan pengelompokan AP ini dengan menggunakan sistem SAP. Oke. Apa nih? Oke, kita lanjut ke bisnis example dulu atau konteks bisnis ya. Oke, jadi ceritanya ketika kita sampai ke akhir tahun, menjelang tutup buku ya, ada berbagai aktivitas yang harus dilakukan di bagian accounting. Salah satunya terkait dengan akun AP ya. Termasuk kita harus ngirim konfirmasi kepada si vendor-vendor yang kita langganan atau yang kita hubungi selama 1 tahun terakhir ya. Jadi kita mungkin membeli barang atau bertransaksi beberapa kali dengan satu vendor, sehingga kita harus bikin rekapnya atas si vendor A tersebut ya. Jadi total yang masih gantung atau masih harus kita perlu lakukan pelunasan itu totalnya berapa ya. Mungkin nggak hanya atas 1-2 transaksi, tapi banyak dalam 1 bulan terakhir atau dalam periode 1 tahun terakhir ya. Mungkin ada beberapa akun yang ada memo kreditnya sehingga ada pengurangan, ada penambahan, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu, sehingga kita harus bikin rekapnya dan kita kirimkan rekap itu untuk dikonfirmasi kepada si vendor tersebut. Vendor, menurut saya, hitungan saya, total pelunasan yang harus saya lakukan adalah misalnya 350 juta. Benar nggak menurut hitungan kamu? Intinya seperti itu ya. Kita minta respon dari si vendor. Betul nggak? Sesuai apa enggak? Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, mari kita bicarakan ya. Oke, intinya itu ya. Terus, mari kita lihat bagian tentang penutupan akun AP. Nah, jadi di sini dijelasin bahwa menjelang akhir tahun itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan terkait dengan akun AP. Yang pertama adalah menyelesaikan persyaratan legal, yang kedua menyelesaikan persyaratan teknis dan organisasi. Kita cek dulu maksudnya apa sih? Nah, ini ya gambarnya ya. Oke, jadi contoh untuk yang tugas-tugas bagian syarat legal ya, kayak kirim konfirmasi, terus ngecek penilaian kurs mata uang asing, klasifikasi, dan lain sebagainya. Ya. Sementara di bagian sisi teknis, organisasi ya, oke, ini beberapa stepnya ya, kayak melengkapi dokumen, terus kalau berhubungan sama perusahaan-perusahaan yang satu parent company ya, itu kita selesaikan dan lain sebagainya. Oke, baik, kita lanjut dulu ke step konfirmasi saldo ya. Seperti tadi saya udah jelasin. Jadi kita itu nih ya gambarnya ya. Dari bagian accounting itu kita harus kirim konfirmasi kepada vendor. Bentuknya kalau yang jadul masih dalam bentuk surat ya. Apakah dimungkinkan kalau sekarang dalam bentuk email?
atau dalam bentuk fax. Nah, menyesuaikan dengan kebiasaan perusahaan. Ada vendor-vendor yang lebih nyaman buat dikirimkan secara dokumen, secara paper, tapi ada juga yang bisa opsionalnya banyak dengan email atau dengan fax ya. Kita ngecek si vendor itu berkenannya caranya gimana ya. Nah, intinya gitu, terus vendor akan merespon, nanti responnya itu akan kita bandingkan dengan catatan yang ada di perusahaan ya. Oke. Nah, ini di sini informasinya bahwa terkait dengan konfirmasi saldo, di IDES itu biasanya dilakukan oleh bagian internal audit. Kalian harus ingat, kalau kalian belajar bagian auditing ya, nah itu tentang AP, tentang AR, itu adalah akun-akun yang bakalan dicek sama auditor. Jadi harus hati-hati ketika melakukan konfirmasi saldo, jangan sampai ada saldo-saldo yang gantung yang nantinya akan memberikan masalah ketika kita berhadapan sama auditor eksternal. Ya. Oke, berikutnya adalah kita bahas tentang penilaian kurs mata uang asing, MUA ya, bukan makeup artist tapi mata uang asing. Nah, ini ceritanya gimana nih? Ceritanya adalah si penilaian kurs mata uang asing ini wajib buat kita lakukan kalau kita menggunakan vendor yang melibatkan mata uang asing. Ya, kalau kita bertransaksi sama vendor yang dia misalnya dalam laporan keuangannya dia pakai mata uang lain, let's say dolar atau euro, ya, maka ketika kita melakukan proses transaksi, ya, itu kita harus convert atau kita harus nilai berdasarkan dengan kurs pada tanggal tersebut. Jadi kalian bayangin ya, ketika kita melakukan transaksi beli barang, ya, itu kita input kan, inputnya berdasarkan kurs pada saat transaksi tersebut diposting. Nanti ketika barang datang, muncul tagihan, tagihannya kan pasti dalam bentuk mata uang asing kan, euro misalnya ya. Berarti pada saat tagihan itu datang, kita harus nilai lagi tuh nominal tagihannya itu dengan kurs mata uang asing lagi ya. Nah, terus berikutnya adalah ketika kita melakukan pembayaran ya, karena biasanya invoice datang, diproses, diinput dulu, baru step berikutnya adalah pembayaran ya. Nah, saat pembayaran mungkin juga beda tanggal. Beda tanggal biasanya kursnya udah gerak dong ya. Itu kita cek lagi valuasinya berapa ya. Nah, oke, jadi kalau bagian accounting dan perusahaannya itu sering berinteraksi sama vendor di luar, ya sering-sering buka di web itu ya, FX, FR apa ya namanya. Ada web yang biasa digunakan secara internasional untuk ngecek currency. Bisa juga dicek di web BI ya. Saya dulu sering waktu jadi accounting ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya ada selisih gimana? Nah, biasanya kita posting di rugi karena kurs. Ada nama akunnya ya. Ribet nggak sih Bu kalau transaksinya melibatkan vendor asing? Kalau awal-awal ribet, tapi kalau udah terbiasa jadi biasa aja ya. Karena vendornya macam-macam, banyak, ada yang USD, ada yang IDR, ada yang Euro ya. Kadang-kadang perusahaan juga melakukan lindung nilai dengan kita itu punya akun banknya di beberapa di beberapa mata uang gitu. Jadi kalau sekalinya ketika tinggi banget beda kursnya, ya udah ngambil dari bank yang misalnya kita buka rekeningnya dalam mata uang euro atau dolar gitu ya. Kalau udah sering jadi biasa aja. Oke, kemudian berikutnya kita lihat tentang pengelompokan AP ya. Kalian bayangin kalau kita handle atau ngomongin tentang AP dan AR, itu kita biasanya pakai yang namanya buku besar pembantu.
bukan begitu ya. Nah, biasanya buku besar pembantu itu kita kelompokkan berdasarkan nama-nama vendornya, atau di bagian AP itu bisa juga mengelompokkan berdasarkan jatuh temponya. Ya, kalian pernah belajar yang namanya apa tuh? Pengelompokan berdasarkan jatuh tempo, misalnya untuk akun-akun yang masuk kategori macet, diragukan, itu untuk AR ya, ada pengelompokan seperti itu ya. Udah jatuh tempo 1-30 hari masuk ke dalam kategori misalnya lancar, 31-60 hari misalnya diragukan, dan lain sebagainya, tergantung pada kebijakan perusahaan. Misalnya udah lewat 120 hari, maka kategorinya macet, diragukan. Nanti persentasenya dipakai untuk kita menentukan berapa besar pengakuan atas utang utang tak tertagih gitu ya. Kita ada akunnya ya. Oke, kemudian coba kita lihat kalau AP gimana Bu? Kalau AP itu juga bisa kita kelompokkan berdasarkan, nih ada gambarnya ya, berdasarkan waktu jatuh temponya. Ya, posisinya kita perusahaan yang ngutang, berarti kita harus klasifikasi si utangnya itu jatuh temponya kapan. Apakah jangka pendek, apakah jangka panjang, itu ada klasifikasi akunnya. Ya kan, masih ingat ya? Misalnya kita punya utang bank, si perusahaan punya utang bank ya. Utang banknya jatuh temponya 5 tahun, tapi setiap tahun harus melakukan pembayaran, atau setiap bulan harus melakukan pembayaran. Jadi, komponen dari si 5 tahun itu yang akan segera jatuh tempo dalam periode 1 tahun, itu kita masukkan ke dalam kategori utang jangka pendek. Moga-moga ada bayangan ya. Nah, ini coba kita lihat ya. Gambar di modul regrouping account payable. Ada payable yang kurang dari 1 tahun, ada yang 1-5 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun. Nah, kalau misalnya ada kita mulai melakukan cicilan, kita mulai ngangsur ya, nanti ada penyesuaiannya. Oke, kurang lebih itu materinya untuk pertemuan hari ini ya. Coba kita lihat exercise 11, bahas tentang apa aja. Oke. Exercise 11 itu meliputi atau mengcover materi tentang closing procedure in account payable ya. Task 1 tentang mencetak surat konfirmasi. Jadi syukurlah di SAP itu kita tinggal nginput informasinya, terus nanti dibikinin formatnya. Ya, tinggal nyetak doang. Baik banget ya SAP ya. Oke, kemudian yang kedua adalah menilai kembali kurs mata uang asing. Ya. Terus habis itu yang di task 3 adalah kita mengelompokkan AP, tapi ini adalah task 3 itu opsional, boleh dikerjakan atau tidak. Oke, itu ya materi untuk bagian yang harus kita pelajari di pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memperoleh manfaat, memperoleh pengetahuan tentang sistem ERP untuk mengelola si akun-akun AP ya. Terus, nah berikutnya apa nih? Oke, berikutnya kita akan mengerjakan exercise 10 dan 11 ya, sesuai dengan petunjuk yang tadi ada di modul. Demikian saya sampaikan, selamat mengerjakan ya.